lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi kalau kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja, itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir! Turun kamu! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10, kok kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang sekarang seperti bilang, "Aku bertengkar, iya, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang
bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur. Nanti saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah, kalau sekarang pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu akan datang. Silakan, silakan. Maaf, berantakan. Duduklah, duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya juga tak punya apa-apa. Tapi pesen GoFood bisa kok. Tapi yang bayar kamu ya. Yang datang pacar saya. Loh, jangan tersenyum ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia. Bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu. Ganteng enggak pacar saya? Terima kasih kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya. Saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau lagi sama saya. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku akan tetap cinta kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Pacarku, pacarku, pacarku.
Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu memberikan kejutan-kejutan yang tak pernah saya duga. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja. Sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjetik-jetikan jari saya seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar. Yang penting kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang paling lucu yang bisa membuat hidup mereka bahagia.
saya menjadi badut. Saya tak pernah berharap